number of people dying with coronavirus has come down, but some of those who've survived it are still unwell months later. I wasn't worried about the virus when it came out. I thought I'm young and fit and healthy. If I get it, I'll just brush it off. I feel like I've almost forgotten what it feels like to feel normal. 5 bulan setelah sembuh, tetap merasakan gejala itu sampai nggak bisa kerja. Halo Sobat Sehat, saya Ben. Saya Kevin. Sembuh dari COVID, benar-benar sembuh nggak sih? Nah, ini ada beberapa artikel menarik tentang COVID. Kan kita sama-sama tahu ya dok, bahwa pasien yang kena COVID itu udah banyak yang sembuh lah, gitu kan. Dan mungkin yang meninggal sekarang sekitar 45%, yang lainnya itu sembuh. Nah, tapi kok akhir-akhir ini banyak bermunculan beberapa artikel yang lumayan menarik ya dok. Contohnya yang di sini dari BBC Online ini, 12 minggu setelah COVID nggak bisa hilang itu, ngerasa kelelahannya itu, exhaustion-nya nggak bisa hilang. Nah, ini nggak tahu kenapa nih mereka. Ada satu lagi dari Mail Online. Nah, di ini healthcare worker lagi nih, tenaga medis yang bilang bahwa lama setelah COVID kok saya mesti merasakan telat mikir, brain fog ya, dan juga fatigue, kelelahan. Dan mereka ngerasa ini nggak mungkin mereka pura-pura atau making it up gitu kan, karena ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan sampai ada satu orang yang 5 bulan setelah sembuh tetap merasakan gejala itu sampai nggak bisa kerja. Dan nah, ini yang terakhir dari Jakarta Post, setengah dari pasien-pasien COVID, studi yang dilakukan di Irlandia itu tetap merasakan fatigue atau kelelahan setelah sembuh. Bagaimana ya dok menurut dokter? Sangat menarik ya bila kita membicarakan soal penelitian. Memang sebenarnya mulai dari bulan Juni ke depan, penelitian itu sudah mulai berubah fokusnya. Mereka udah mulai shifting fokus, mulai dari awalnya mereka mencari berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal, berapa banyak kasus yang baru. Mereka sekarang lebih mencari apa sih yang terjadi pada mereka yang sudah sembuh dari COVID. Jadi yang didapatkan dari penelitian tersebut, ini adalah salah satu dari penelitiannya, keluhan-keluhan yang dia rasakan, hampir semua setelah terkena gejala COVID, mereka pasti akan merasa kelelahan. Dan kelelahan itulah yang menjadi fokus dari banyak penelitian sekarang, karena ini akan sangat mengganggu produktivitas. Yang menarik dari pembicaraan ini adalah mereka yang terkena post-COVID fatigue itu adalah mereka yang tidak dirawat atau tidak sampai dirawat dalam ICU juga merasakan hal yang sama. Ini menjadi sebuah kekhawatiran karena dari laporan dari CDC mengatakan bahwa 26% dari pasien mereka itu pada range usia 18 sampai 34 tahun. Jadi masih muda ya dok ya? Sangat muda. Mereka dengan tanpa gejala juga dibuktikan bahwa mereka akan mengalami gejala-gejala sisa atau gejala-gejala post-COVID ini. Dari penelitian mengatakan setelah dinyatakan negatif tesnya, malah mereka baru mulai merasakan keletihan, kelelahan, atau mungkin rasa telat mikir, brain fog. Nah, itu sudah dilaporkan di banyak penelitian dan seperti yang saya katakan sebelumnya, hampir semua penelitian sekarang sudah mulai mencari ke arah sana. Saya punya teman sejawat saya, Dr. Astri SPKFR, yang seorang survivor COVID. Beliau tidak sampai dirawat. Setelah dinyatakan negatif, beliau sudah mengatakan bahwa tubuhnya tidak seperti yang dulu lagi, merasakan keletihan dan kelelahan. Tapi mungkin baiknya kita langsung ajak ngobrol aja di sini. Dok, saya dengar dari Dr. Kevin, katanya dokter baru-baru ini tuh sembuh dari COVID ya dok ya? Kira-kira berapa lama ya? Berapa lama yang lalu ya dok ya? Sekitar 3 bulan yang lalu. Gejala yang sampai sekarang masih dirasakan itu terutama ya rasa sering lelah. Jadi misalnya melakukan kegiatan yang biasanya ya, contohnya kalau sekarang saya misalnya harus angkat barang berat, tadinya biasa-biasa aja, sekarang kok cepet rasa lebih capek gitu, lebih ngos-ngosan, atau mungkin juga tambah waktu itu sedikit sesak pernah pas awal-awal, tapi sekarang enggak lagi, tapi masih terasa seperti lebih cepat capek daripada sebelumnya sakit dulu. Kalau misalnya jalan jauh gimana dok? Ngerasa lelahnya itu langsung muncul atau enggak? Waktu dulu setelah COVID dalam waktu 1 bulan 2 bulan itu bicara cepat aja atau bicara dalam keadaan tertekan aja bisa sesak napas sebetulnya gitu. Ya sekarang ya udah mendingan lah tidak lagi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, gejala itu sedikit-sedikit baru mulai menghilang. Jadi kayak mungkin masih ada fatigue atau keletihan itu kan masih ada sampai sekarang. Tapi yang sudah mulai berkurang itu adalah sesaknya ya dok ya? Iya sudah berkurang.
Iya. Baiklah dok, sepertinya itu saja ya dok ya. Thank you Dokter Asri waktunya, thank you banget. Tadi kan kita sudah ketemu sama Dokter Asri ya. Nah ini adalah sebuah penelitian yang menunjukkan ternyata kelelahan itu atau keletihan bukanlah satu-satunya gejala yang dirasakan setelah terkena COVID. Ternyata ada banyak dok, mulai dari keletihan, lalu ada dyspnea atau sesak yang dikatakan tadi ngos-ngosan mungkin, dan juga ada myalgia atau pegal-pegal, dan yang disebutkan sebelumnya ini ada nyeri kepala dan kesulitan untuk fokus. Sangat banyak gejala-gejala sisa yang bisa dirasakan oleh orang yang terkena pasca COVID. Namun ternyata setiap orang itu berbeda, tapi yang bisa didapatkan dari mereka semua, hampir di atas 70% dari semua pasien-pasien ini pasti merasakan keletihan tersebut. Jadi yang bisa dilihat adalah ternyata si COVID ini bukan hanya menyerang paru-paru, dia bukan hanya menyerang yang membuat sesak saja, ternyata memang dia menyerang satu tubuh, dan mereka adalah sebuah penyakit yang multi organ atau sangat banyak bagian dari tubuh yang terkena dari mereka. Organ-organ apa aja tuh dok? Ya, ini ada sebuah infografik ya dok ya, cuma untuk menunjukkan bahwa ternyata komplikasi dari COVID atau misalnya yang dirasakan orang pasca COVID itu bisa muncul di beberapa organ. Ini dari penelitian menunjukkan ada yang di paru-paru, ada yang di jantung, dan juga ada yang di organ otak. Namun ini hanyalah gambaran utama dari apa yang sering terkena di mereka. Akan tetapi sebenarnya target utama COVID bukanlah organ-organ ini. COVID itu sebuah virus yang harus bereplikasi di dalam sebuah sel dok. Jadi ternyata ketiga organ ini khususnya mereka memiliki reseptor atau mereka memiliki tempat-tempat di mana si COVID itu bisa nempel. Ternyata mereka memiliki tempat tempelan itu lebih banyak dibandingkan organ-organ lain. Yang paling utama adalah paru, sehingga paru adalah sebuah tempat untuk mereka bereplikasi dan juga memperbanyak dan juga membuat human to human transmission itu menjadi lebih mudah. Ini yang terjadi, tapi yang harus kita ingat adalah target dari COVID bukanlah per organnya, namun selnya itu. Kita bisa melakukan apa sih dok, gitu supaya gejala itu lebih cepat sembuh? Karena COVID ini memang target utamanya adalah sel, sehingga yang kita harus lakukan adalah sesuatu agar sel ini bisa menjadi lebih aktif dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Intervensi yang dapat kita lakukan adalah latihan fisik, khususnya adalah latihan aerobik. Kunci dari latihan aerobik itu adalah untuk memicu dua organ dalam tubuh, yaitu jantung dan paru, dalam gunanya untuk mengutilisasi oksigen ke dalam satu tubuh. Jadi bukan berarti kita harus latihan di luar, kita bukan berarti harus latihan berlari jauh, namun yang kita butuhkan adalah waktunya. Sehingga dengan kunci tersebut kita bisa mengatakan bahwa latihan aerobik juga dapat dilakukan di rumah dengan resep yang tepat. Nah oke sobat sehat, berarti sesuai dengan yang tadi Dr. Kevin sampaikan, kata kuncinya untuk cepat sembuh dari keletihan adalah latihan aerobik. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang latihan aerobik, terutama yang bisa dilakukan di rumah ya dok ya? Iya benar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat sehat, kalau ada yang punya pertanyaan atau komentar bisa komen box di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, untuk nge-like, dan saksikan video kita selanjutnya. Bye-bye.